teman-teman, sebelum kita mulai debak kita kali ini, ada baiknya teman-teman menyesuaikan debak ini agar saya tahu siapa yang benar pada Oke, ini selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Untuk memulai bimbingan kelompok kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk agama Kristen, saya berdoa. Untuk agama ini bisa teman-teman sekalian, kita akan bersama selama 50 menit ke depan. Teman-teman, ada pun pengertian dari DKP adalah suatu layanan untuk membahas topik atau membahas pengetahuan atau menambah pengetahuan ataupun wawasan dengan topik yang akan kita bahas. Lalu, baiklah teman-teman, cara pelaksanaannya nanti akan ditanya. Silahkan tunjuk tangan siapa yang berpendapat terlebih dahulu. Semua diperkenankan berpendapat dengan bergantian. Baiklah teman-teman, topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tidak selera makan. Menurut teman-teman, mengapa penting topik ini dibahas? Adakah yang ingin berpendapat? Ya, silahkan Aisyah. Oke, jadi menurut saya karena seperti kita ketahui makan itu salah satu pokok penting untuk kita melanjutkan hidup kita. Jadi penting untuk kita bahas kenapa sih kita bisa nggak selera makan. Menurut aku kenapa penting untuk dibahas karena kita kan sebagai manusia betul seperti kata Ais tadi perlu untuk beraktivitas. Nah kalau kita nggak selera makan nanti bisa aja kita sakit sehingga produktivitas kita menurun, jadi kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, jadinya terhambat gitu urusannya. Silahkan Alisa. Untuk menurut saya sendiri kenapa kita perlu membahas tidak selera makan tadi, karena zaman sekarang khususnya zaman Gen Z nih tidak selera makan ini penyebabnya bisa jadi karena yang katanya diputusin pacar, yang katanya karena pacarnya kayak gini, pacarnya kayak gitu, hal yang seharusnya tidak jadi alasan untuk seorang makhluk hidup untuk tidak makan itu dijadiin alasan. Jadi kita sebagai calon seorang guru perlu membahas tentang ini. Oke, terima kasih. Lanjut, apa faktor penyebab tidak selera makan ini terjadi? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan. Terima kasih. Menurut saya faktor penyebabnya bisa aja karena makanan yang tersedia itu nggak sesuai sama selera dia atau dia nggak suka sama makanan itu. Sekian. Kasih. Silahkan. Faktor dari tidak selera makan itu banyak, bisa dari karena dia stres, pasti pikiran mood, terus kayak nggak sempat makan juga Silahkan Esther. Menurut saya faktor penyebab dari tidak selera makan ini karena yang tadi sudah dibilang Kak, dan satu lagi ada penyakit di dalam. Mungkin dia sebelumnya ada punya penyakit lainnya di area dalam tubuhnya yang menyebabkan dia jadi tidak selera makan. Lanjut, menurut teman-teman apa dampaknya jika kita tidak selera makan? Silahkan Alisa. pendapat dari saya kenapa dampak dari kalau kita tidak selera makan itu sendiri banyak ya. Mungkin yang pertama itu nggak ada tenaga. Kalau kita nggak makan, kita nggak bakal punya energi untuk ngelakuin hal-hal aktivitas kayak ke kampus atau ngelakuin kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih. Menurut saya sendiri dampaknya itu rasa bersyukurnya jadi kurang gitu. Jadi misal dia punya ada makanan, ada yang masakin atau dia bisa beli sebenarnya, tapi karena nggak selera makan dia jadi nggak makan gitu. Jadi dia kayak kurang bersyukur kalau sebenarnya dia masih bisa makan sebenarnya. Pendapat saya dampak dari tidak selera makan itu bisa jadi menambah penyakit ya. Sudah ada penyakit yang satu karena nggak makan, dia penyakit yang lain itu jadi tambah dalam tubuh gitu.
solusi yang dapat kita lakukan supaya kita selera makan. Adakah yang menurut pendapat? Silakan Dea. Oke, terima kasih. Sesuai dengan kata saya tadi kan, faktor penyebabnya bisa aja gara-gara dia tidak terlalu suka sama makanan itu. Nah, jadi solusinya ya dia bisa beli makanan yang dia selera, yang dia suka, atau bisa masak kan dari makanan yang dia pengen. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Rika. Iya, baik. Menurut saya solusinya itu solusi dari tidak selera makan itu kita bisa kayak seperti yang dibilang sebelumnya kan, kita misalnya mencari makanan favorit kita gitu kan, terus itu sambil mendengarkan musik biar kita senang dan makanan itu bisa dinikmati. Jadi menurut saya tuh mungkin dimulai dari mindset kita masing-masing, karena kita harus tahu betapa pentingnya makan untuk kita. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih makanan kita butuh untuk makan, jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak sekedar gak selera makan gitu. Kalau dia adalah masuk sedikit gitu daripada kosong sama sekali. Kita lanjut. Apa komitmen teman-teman tentang topik yang kita bahas hari ini? Saya akan lebih bersyukur terhadap makanan yang ada, dan saya akan lebih menjaga kesehatan diri saya. Karena kalau nggak makan bisa sakit. Jadi saya harus, kalau nggak selera harus dipaksa lah, setidaknya ada yang masuk seperti kata Aisyah. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin komitmen saya ke depannya, saya akan mulai lebih aware sama diri saya sendiri, kayak lebih peduli untuk kehidupan saya. Jadi sekedar untuk makan itu pasti saya mau. Ada lagi yang ingin berkomitmen? Silakan. Untuk diri saya sendiri, komitmen yang bakal saya ambil ke depannya, saya tidak akan telat makan lagi. Apalagi katanya kalau makan itu bisa nambah penyakit. Yang awalnya nggak punya lambung jadi kena lambung. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan Mira. Berpendapat atas komitmennya Lisa sama Dea. Tadi aku juga melakukan dan jadi ketika membahas hal ini, komitmennya aku berkomitmen juga sih. Apalagi yang sama makan harus nggak makan ya. Silakan Rika. Oke, komitmen saya itu saya akan menjaga pola makan saya sama seperti pendapat teman-teman. Saya akan lebih menjaga pola makan saya dan makan tetap di jam yang tepat gitu, karena kalau misalnya jamnya nggak tepat itu juga bisa mengurangi selera makan. Komitmen saya pendapat dengan teman-teman, saya tidak akan terlambat lagi untuk makan, terus juga tidak selera pun dipaksakan, karena makan itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi itulah. Kira kok makan nengok botak. Saya meminta teman-teman untuk mengisi DMD 3 ini agar saya tahu apa yang telah dilakukan apa. Rasakan setelah melakukan kegiatan bersama. Terima kasih. Teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah. Silakan kembalikan kepada saya. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai melakukan kegiatan ini. Untuk menutup kegiatan ini ada yang kita lakukan. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikut dan berpartisipasi untuk kegiatan ini. Sama-sama. Tambah lagi, Bro.